Update berita bola terbaru hari ini. Menunggu kabar baik dari sepak bola Indonesia. Sepak bola kita membuka tahun 2023 dengan cerita pahit. Timnas Indonesia yang digadang-gadang merebut juara Piala AFF untuk kali pertama sepanjang sejarahnya justru terhenti di semifinal. Setelah membuang sejumlah kesempatan menang pada duel pertama di Jakarta, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan takluk di kandang Vietnam 0-2. Indonesia tersingkir, mimpi itu pupus sudah. Pecinta Garuda harus termangu menunggu tim kesayangannya bisa berprestasi di level minimal Asia Tenggara. Sebenarnya pertanda baik dari lapangan hijau utamanya timnas mulai muncul. Namun tragedi Kanjuruhan membuat semuanya berantakan. Ketidakcakapan ketata kelola sepak bola oleh PSSI terkuak. Liga 1 berhenti di tengah jalan, padahal bermain di kompetisi yang teratur, terjadwal pasti dan sehat dibutuhkan agar muncul pemain dengan kapasitas mumpuni untuk membela timnas. Dengan keterbatasan ini, pelatih Sintayong mengandalkan penuh training camp dan tryout untuk membentuk tim. Ia juga mendorong terus penambahan kekuatan tim lewat jalur naturalisasi, langkah yang didukung penuh oleh Muhammad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI. Namun mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Salah satu pemain yang baru dinaturalisasi, Sandy Walsh, tak bisa membela Indonesia pada ajang Piala AFF 2022. Sang bek tidak mendapat izin dari klubnya, Kavi Mechelen dari Belgia, karena Piala AFF 2022 tak masuk dalam kalender FIFA. Hanya Jordi Amat, bek lainnya yang bersamaan dengan Sandy Walsh, mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang bisa bermain, sebab Jordi merumput di Liga Malaysia. Kendala serupa dialami Elkan Bagot, timnya Gillingham juga enggak melepasnya membela Indonesia. Alhasil ini belakang Indonesia tidak dalam kekuatan penuh sepanjang Piala AFF 2022. Makin suram karena lini depan Indonesia yang mayoritas diisi para pemain yang merumput di liga lokal juga melempem. Training camp dan tryout tak membuat mereka klinis. Tak berlebihan juga mengaitkan kelemahan ini dengan kompetisi yang terhenti akibat tragedi Kanjuruhan. Minim menit bermain pada laga kompetisi sebenarnya berpengaruh signifikan. Muhammad Iriawan yang berharap menjaga kursinya sebagai Ketua Umum PSSI dengan trofi Piala AFF 2022 tak berdaya dengan plot twist menjelang akhir masa jabatannya. Efek domino kasus hukum dari tragedi Kanjuruhan terus berjalan dan selalu diidentikan dengan ketidakcakapan Iriawan dalam memimpin PSSI. Ia dituntut mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Kongres biasa PSSI sebagai langkah awal untuk memuluskan hal itu dijadwalkan. Kegagalan Indonesia juara Piala AFF 2022 menambah pukulan kepada Iwan Bule, sapaan akrabnya. Ditambah kemudian keputusan EXO PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 tak lama setelah kegagalan di Piala AFF 2022 melengkapi seorang dalam CV Iwan Bule semasa pemimpinannya di PSSI. Kongres biasa PSSI dalam tahapan awal mencari pemimpin baru organisasi bal-balan tertinggi di tanah air sudah digelar pada Ahad 15 Januari 2023. Satu di antaranya, keputusan Kongres biasa PSSI adalah pengesahan susunan komite pemilihan dan komite banding pemilihan untuk Kongres luar biasa PSSI pada Februari mendatang. Pemilihan nahkoda baru beserta jajaran pengurus anyar PSSI periode 2023-2027 akan digelar di sana. Sejauh ini, baru 2 nama yang mendaftarkan untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Pertama, mantan orang nomor 1 PSSI Lanyala Mataliti. Kedua, mantan BUMN Erick Thohir. Di tangan salah satu dari kedua orang ini, jika tidak ada kandidat lain yang menyusul mendaftar, masa depan sepak bola tanah air digantungkan. PR-nya bukan main banyak. Jika ingin disederhanakan, pertama, membuat rapi kompetisi berjenjang dari mulai grassroots hingga Liga 1. Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 beserta jajarannya harus bisa memastikan kompetisi-kompetisi ini berjalan dengan teratur rapi sesuai koridornya. Tidak ada lagi jadwal yang tak pasti karena berbagai izin tak keluar. Tak ada lagi invisible hand yang bisa mengatur jalannya atau hasil akhir. Tidak ada lagi bentrok supporter yang memakan korban mengiringinya jalannya kompetisi. PR yang kedua, prestasi timnas. Selepas Piala AFF 2022, 4 agenda besar menanti timnas Indonesia pada 2023. Pertama, Piala Asia U20, kemudian SEA Games 2023 di Kamboja. Berlanjut Piala Dunia U20 2023, terakhir Piala Asia 2023 dengan tuan rumah yang belum ditentukan. Untuk 2 agenda terakhir rasanya mustahil untuk juara, bahkan sekedar lolos grup saja merupakan hal yang mewah. Namun peluang sedikit lebih besar mungkin pada Piala Asia U20, yang terbesar tentu saja SEA Games 2023. Indonesia terakhir meraih emas sepak bola SEA Games pada tahun 1991.
Dengan kalkulasi pengurus baru PSSI sudah terpilih pada Februari, persiapan timnas Indonesia berlaga di SEA Games mungkin hanya tersisa sekitar 2 bulan. Jika timnas Indonesia berhasil membawa peluang emas dari Kamboja, bonus besar pasti langsung didapatkan pengurus baru, entah itu bawah pimpinan Lanyala atau Erick Thohir. Membenahi sepak bola Indonesia butuh waktu yang tak sebentar andai mendapatkan emas SEA Games. Bukan berarti langkah pembenahan sepak bola selesai. Itu hanya modal awal merebut hati pecinta sepak bola kita yang mulutnya setajam silet dan jarinya ringan sekali menuliskan keluhan dan umpatan di media sosial. PR yang banyak itu untuk membentuk tata kelola sepak bola yang lebih baik mulai dituntaskan. Impiannya tentu saja demi prestasi yang bertahan dan berkelanjutan, tak sekedar one hit wonder. Kita pasti ingin seperti Vietnam dan Thailand yang selalu punya timnas yang kuat karena bermodal kompetisi yang dikelola dan berjalan bagus. Saya tidak hendak membahas kapasitas Lanyala dan Erick Thohir di sini. Semua pasti sudah mengetahui rekam jejak keduanya, Lanyala, dan punya keunggulan masing-masing. Saya hanya mengharapkan siapapun yang nanti bertugas memimpin PSSI punya kekuatan lebih untuk memimpin roda organisasi olahraga yang paling populer di Indonesia ini. Saya rindu menuliskan berita sepak bola yang isinya prestasi bukan konflik, kata seorang sahabat jurnalis. Ya, saya juga. Semoga itu bisa terwujud. Kalau boleh tahun ini, mengapa tidak? Bagaimana menurut Anda sobat bola? Tulis dalam kolom komentar.